SMP, SMA saya kebetulan SMP itu saya sekolah tidak pernah bayar karena dapat beasiswa. Oh, dari SMP. Keren. Dari SMP. Terus itu apakah karena pintar atau karena kasihan kira-kira itu? Kartu miskin ya. Pekerjaan yang tidak melihat latar belakang, ijazah, orang cakep, skillnya, enggak, adalah kuli batu ya. Harusnya yang bisa mengikuti ini adalah orang pintar toh. Katakanlah dia punya skill toh. Iya, memang punya siap dia untuk siap itu. Toh. Kenapa harus saya kan yang jadi runner up dan menjadi perdebatan seluruh RCTI waktu itu kenapa saya jadi runner up? Karena memang orang bodoh. Prinsipnya dari situ adalah yang sampai saat ini saya selalu ingat omongan kakek saya adalah orang pinter itu kalahnya sama orang beruntung. Nah, saya orang beruntung, bukan orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Sersan Channel. Kita balik maneh wong, ketemu maneh nanggone Sersan Channel. Kali ini kita akan membahas seseorang, bukan sesosok tubuh bukan, tapi seseorang yang satu saya ngefans. Yang kedua pastinya banyak yang ngefans karena tokoh yang akan kita obrolkan hari ini masih muda. Nek jare arek wedok-wedok ya rodok ganteng. Tetaplah 11-12 lah dengan saya. Langsung saja saya kenalkan saya dengan Chef OP. Mungkin untuk pemirsa televisi ya khususnya yang mengikuti MasterChef ya. Ya. MasterChef, acara program MasterChef di salah satu stasiun televisi di season 2 ya, season 2. Pasti sangat akrab dan familiar dengan wajah hianya dari Chef OP ini. Chef OP. Chef, ini kalau kenapa saya ngajak ngobrol ini gini, Chef. Banyak orang yang tahu tentang Chef OP. Ya. Banyak yang tahu bahwa Anda itu jago masak. Istilahnya sampai bisa menjadi runner up di acara yang nggak main-main MasterChef, pastinya kan mempunyai kapasitas untuk itu. Ya, betul. Mereka taunya hanya Chef OP yang sekarang. Ya. Nah, saya juga penasaran, juga ingin membawa pemirsa itu agar tahu Chef OP aslinya, maksudnya mbiene dulunya seperti apa, gitu kan? Background lah ya. Background maksudnya opo kok langsung terus mak bedunduk. Jadi chef kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan, pasti ada proses di situ. Nah, maksud saya adalah banyak orang sekarang khususnya anak-anak muda itu menyukai hal-hal yang instan. Ya. Mereka tidak begitu peduli dan tidak mau untuk melakukan proses. Padahal untuk mendapatkan intan yang bagus atau kita bisa mendapatkan pisau yang tajam, itu harus berdarah-darah dalam mengasahnya, ditempa seperti apa bisa menjadi tajam dan atau intan yang bagus. Nah, ini bisa digambarkan sebagai Chef OP yang sekarang gitu kan. Aslinya sampai ini wong di Surabaya, Cak. Surabaya asli Jawa Timur ya. Nyel ya. Jawa Timur. Masak awalnya iso masak? Nggak bisa. Belas. Chef bisa diceritakan nggak, Chef? Karena saya dapat informasi katanya saya nggak tahu ini benar atau tidak. Chef OP dulu itu pernah nguli, Iya. pernah becak, Iya. pernah istilahnya melalui proses sebelum menjadi chef ini dengan pekerjaan yang bukan chef yang menuju ke arah chef. Itu benar nggak? Benar, nggak ada hubungannya sih memang. Udah kok iso? Awal kita awal aja lah. Awal. Nah, awal mana dulu nih? Awal gini, setelah SMA aja lah. Atau kehidupan Chef OP dulu di Surabaya gimana? Apakah kategori sederhana, dari keluarga yang mampu, atau dari keluarga yang high? Dibilang mampu karena saya masih bisa sekolah. Oke. Dibilang mampu. Dibilang sederhana karena makan itu pasti nasi sama lauk satu, udah sederhana. Oke. Dibilang di bawah sederhana bisa juga karena namanya orang ngontrak biasanya kan rumahnya oke nih ya, minimal oke lah. Ini ngontrak tapi di atasnya got. Nah,
Oh, bukan rumah sendiri? Bukan. Ngontrak. Ibu kerja? Ibu sebagai buruh pabrik. Buruh pabrik 2 shift dia. Ibu saya itu. Jadi pagi dia masuk kerja dari jam 7, pulang jam 3, jam 4, pulang ke rumah cuma masak sebentar, nanti malam berangkat lagi sampai subuh. Kerjanya gitu. Jadi jarang sekali ketemu dengan ibu berarti ya? Jarang, karena lebih banyak ketemu sama nenek malahan. Oke. Gitu. Jadi memang saya diasuh sebenarnya nggak diasuh sama ibu saya sebenarnya. Dari kecil sampai saya SMA sampai lulus itu diasuhnya oleh kakek sama nenek saya. Oke. Nah, terus yang cerita chef Opik pernah jadi kuli, jadi tukang beca itu gimana ceritanya gimana itu? Ya, SMP, SMA saya kebetulan SMP itu saya sekolah tidak pernah bayar karena dapat beasiswa. Dari SMP. Keren. Dari SMP. Terus itu apakah karena pintar atau karena kasihan kira-kira itu? Kartu miskin ya. Tapi luar biasa, SMP sudah dapat beasiswa. Berarti los nggak pernah bayar, nggak ada biaya gitu? Nggak pernah. Saya ngambil uang beasiswanya itu di kantor pos. Zaman dulu tuh. Tidak turun ke sekolahan. Jadi kita harus ngambil di kantor pos, kita tunjukkan si kartu keluarga dan yang lain kita ambil. Lalu kita bayar sekolah. Jadi sebenarnya bukan beasiswa yang sekolah ini gratis, sekolahnya tetap bayar. Tapi dibayar oleh negara dengan cara saya ngambil uangnya di kantor pos. Nah, SMA itu saya sudah mulai belajar kerja, berjualan di kereta api, cangcimen, asongan. Oke. Jadi mungkin kalau sekarang masih banyak yang di media-media sosial dan yang lain ada anak sekolah jualan. Zaman dulu sudah banyak, hanya saja tidak terekspos karena tidak ada media kan dari dulu. Banyak sekali, dan itu hal yang wajar, tidak perlu hal yang, menurut saya nggak perlu ada hal yang attention seperti apa, karena itu wajar. Karena apa? Kalau kita pengen survive ya how to make it happen gitu loh. Itu waktu SMA Chef Opik berniat untuk menjadi asongan itu, apakah sudah tidak ada beasiswa pada SMA? SMA masih dapat. Berarti itu hanya untuk memenuhi jadi ceritanya nenek saya itu punya usaha kecil-kecil, bukan usaha kecil-kecilan, usaha yang sakarepe lah. Kalau mau terima catering diterima, kalau lagi ndak ya ndak. Jadi bikin kue. Akhirnya saya tanya, boleh tak jual ndak? Nanti hasilnya buat jajan. Oh, boleh. Pulang sekolah, saya berangkat sekolah itu sambil bawa kacang, stik keju lah, apalah banyak. Gitu. Akhirnya pulang itu saya naik kereta. Namanya dulu keretanya itu KRD, kereta rakyat kayaknya. Karena saya nggak tahu sebutannya itu mah KRD, karena ekonomi intinya. Saya jualan di situ, pulang-pulang ke rumah sore. Nah, lalu SMA kelas 2, saya dapat privilege untuk training kerja di suatu perusahaan yang namanya tambal ban. Oke. Nembel ban. SMA kelas 2 itu. Itu dasarnya apa sampean kok terus malas nganggur? Pulang kerja itu pelungu gitu, maksudnya ngapain ya? Kalau saya sebenarnya bisa dibilang bukan ansos, tapi lebih tepatnya saya itu memang jarang main karena mungkin nggak punya temen, mungkin ya. Minder gitu mungkin. Sometimes seperti itu. Karena merasa nggak seperti teman-teman yang lain gitu ya. SMA teman saya semuanya hampir semua bisa dihitung pakai jari yang nggak bawa sepeda motor zaman itu. Hanya saya yang tidak. Dari masuk sekolah sampai lulus SMA gitu, saya tidak pernah. Jadi pulang ke sekolah ya main sebentar, habis itu kok lucu ya tambal ban ini ya gitu. Saya tanya, boleh nggak hasilnya nanti buat saya? Ya boleh, tapi saya belajar dulu. Belajar, Cak. Pertamanya belendong kabeh Cak bane, Cak. Tak tambal itu kan digosok ya. Saking semangatnya, Cak. Bolong. Enggak bolong, Cak. Enggak bolong, Cak. Banyak, Cak. Tembel jadi dikumpul belendung ngono, Cak. Jare wonge, iki
banku mbok antem ya. Jadi memang ya namanya belajar. Proses ya, proses belajar. Proses. Akhirnya dari situ setiap hari saya ke tempat itu untuk pulang sekolah ke situ, pulang sekolah. Akhirnya apa, teman-teman SMA saya kalau itu enggak malu sampean ketika pas nembel terus ketemu temen gitu? enggak, masih pakai seragam malah saya. Saya masih pakai seragam dan ibu saya tahu. Kakek nenek saya tahu. Dilarang sama mereka? Enggak. Karena menurut kakek saya, karena almarhum kakek saya adalah purnawirawan tentara. Selama kamu tidak nyuri dan tidak ngemis, itu tidak memalukan. Wih, keren. Jadi nambal ban aja, Cak. Nambal ban. Akhirnya teman-teman SMA saya tahu. Ya biasalah. Bully. Oke. Oh, ini tambal ban, ini sekolah SMA favorit. SMA saya favorit. Sampai saat ini kalau masuk ke situ kita harus punya 6 yang bagus, or memang kita prestasinya bagus. Memang susah masuk situ. Akhirnya dari teman yang pro dan kontra ini, yang pro akhirnya gak nambal ban ya meruno. Entah benerin pentile, entah beneri apa jari-jari ini, jeruji ini, apapun mereka ke sana. Gitu. Jadi dari kecil memang, maksudnya bukan dari kecil, dari SMA itu saya sudah mulai pengen punya duit. Jadi mungkin teman-temannya yang memang membuli itu pada dasarnya dalam hatinya mereka melihat Chef Opik, wah ini orang luar biasa. Pasti mungkin seperti itu ya. Karena di saat mereka masih belajar menggantungkan segala sesuatunya dari orang tua, tapi temannya sendiri Chef Opik harus bekerja. Lebih tepatnya kasihan sih, Cak, sebenarnya. Aku sajane kata ngomong kasihan, cuman gak enak aku. Kasihan, Cak, sebenarnya, Cak. Sebenarnya kasihan, Cak. Oke, Chef. Sekarang gini, SMP sampean mendapatkan beasiswa. Ya. SMA pun berada atau masuk di sekolah yang favorit. Ya. Masa-masa itu semua orang pasti punya cita-cita. Ya. Chef Opik sendiri apa cita-citanya? Tentara, Cak. Karena terpengaruh dari kakek ya? Enggak. Oh. Gagah ya, Cak. Oh, gitu ya. Terus mikir aku, kayak tentara bojoku pasti ayu wake gitu. Wow. Di desa kan, saya Iya, tinggal iya, di desa kan. Maksudnya sosok tentara, sosok aparat negara ya pada saat itu. Gagah. Gagah, Cak. Kemana-mana pakai seragam. Nah, saya paling senang pakai seragam sampai detik ini. Oke. Makanya saya kerja di tempat ini, kebetulan memang ownernya Bapak Febrian ini memberikan seragam yang membuat saya lucu juga ya. Tiap event ada seragam. Gitu loh. Jadi senang saya. Pengen jadi tentara. Apakah itu kemudian terus ketika lulus SMA, Chef Opik mendaftar? Mendaftar. Saya punya gigi gigi gingsul itu 2 dulu. Sini sama sini. Atas itu dua-duanya ada. Saya cabut. Gara-gara untuk itu. Gara-gara pengen jadi tentara. Terus gagal. Pertama, dari SMP saya gagal. SMP saya sudah mau daftar. SMP itu saya mendaftar sebagai SMA Taruna. Oke. SMA Taruna itu SMA-nya 4 tahun, lulus dari situ pendidikan 1 tahun, lalu menjadi Letnan 2. Oke. Gak lolos. Habis itu saya masih dikasih tahu kakek saya, masih ada nanti akabri. Oke. SMA kelas 2 ke kelas 3 itu, kelas 3 saya mendaftar lagi ya. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos di Surabaya, dikirim mau ke Magelang, cuma karena ada something problem dengan beberapa ya, saya bilang ada hal yang ya saya garis bawahi, hanya saya dan keluarga saya aja yang tahu. Akhirnya saya pulang. Oke. Jadi lebih tepatnya ke perekonomian lah. Oke. Gitu. Setelah Chef Opik dengan cita-cita jadi tentara gagal, biasanya sih kalau orang ya namanya udah, apalagi sudah sesuatu yang diidam-idamkan dari kecil, kemudian seperti dicemes gitu kan, gagal. Itu apakah ada cita-cita baru atau iya wis lah, apapun terserah lah, seperti air lah, apa seperti ini? Iya, akhirnya seperti itu. Saya ya sudahlah, memang bukan jalan saya, yang pasti pekerjaan apapun pasti bisa menghasilkan uang, itu aja. Setelah lulus SMA, Chef Opik melanjutkan kuliah nggak? Saya melanjutkan kuliah. Waktu itu saya mau ikut UMPTN. Oke. Zaman saya masih UMPTN, saya keterima di salah satu universitas negeri di daerah Bandung. Dan lagi-lagi sama, karena beberapa hal yang menyangkut perekonomian, akhirnya saya tidak bisa masuk. Dan saya tidak saya waktu itu masih bisa, Cak. Jadi kalau tahun ini nggak masuk, boleh tahun depan. Boleh. Tapi saya pikir lagi,
Bukannya saya menyerah sih. Kalau saya biasanya gini, kalau udah sekali karena kita sudah all out semuanya, terus gagal, berarti kalau saya terusin pasti ada apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja di Surabaya, di Bandung. Oh, berarti Saya sudah ke Bandung itu untuk di tempat, universitas itu iya. ya? Oke. Saya sudah di Bandung. Cuma pada saat nggak lolos, orang tua saya, keluarga saya nggak ada yang tahu. Oh, berarti keluarga di Surabaya tetap tahunya bahwa Chef Opik sudah jadi mahasiswa di universitas itu? Iya. Tahunya. Apa alasannya kenapa kok nggak jujur aja? Kasihan orang tua. Yang pasti tentara nggak jadi. Maksudnya nggak situ mana cak lah yo. Ngenes iki anakku iki ngono cak. Jadi wis daripada malu itu wis mending netap di situ. Ya, akhirnya memutuskan untuk ya sudah tak coba untuk bertahan itu di negara orang lah. Maksudnya bukan di daerah orang yang saya bahasanya pun tidak tahu. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda kan saya tidak tahu dan lain-lain. Tapi saya memutuskan untuk yang pertama kalau saya pulang kasihan orang tua saya juga. Belum lagi tetangga kan. Memang rumput tetangga itu lebih bagus ya. Lebih hijau kadang-kadang. Lebih hijau ya. Tapi omongan tetangga juga lebih serem. Iya, jangan kasihan. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja, tapi orang tua saya itu baru tahu saya kerja itu setelah kurang lebih 2 tahun lah, Cak. 2 tahun lebih, Cak. Baru tahu saya itu kerja karena saya kok sering mengirimkan uang. Hasil kerja saya, gaji saya lah, gitu. Orang tua saya cuma kaget, "Wong kuliah kok iso ngirim." Jadi itu keluarga taunya mereka menyelidiki atau enggak? Akhirnya ya Chef Opik yang terang-terangan ngaku gitu ya. Akhirnya kan nanya, "Ibu ini cuma pertanyaan aja, kok kuliah mbak kerja tawamu?" "Enggak, aku nggak kuliah ya." Setelah saya kasih tahu, ya mereka menerima, tapi kok nggak ngomong, kok nggak balik ailak sakno sih. Pasti kerja apa, Chef, waktu pertama kali di Bandung itu? Iya, ikut, Cak. Apa itu? Kan banyak yang pengen tahu itu kerja apa itu. Karena saya sebagai sarjana tambal ban ya waktu itu. Jadi kerjaan pertama adalah waktu itu ada nih peluang bisnis, saya bilang. Tambal ban di daerah Bandung itu dulu di Kopo namanya. Daerah Kopo itu alur pabriknya banyak, jadi truk-truknya banyak. Banyak tambal ban yang 24 jam. Gitu. Dan saya memutuskan untuk, wah ini bisa daily worker nih. Bahasa kerennya part time nih. Gitu. Karena apa? Kalau malam orang yang tidur, yang jaga. Akhirnya saya bilang, "Pak, boleh nggak saya gantiin malamnya?" "Oh boleh. Hasilnya nanti saya minta berapa persen dari situ." "Oh ya boleh." Melanjutkanlah sarjana pertambalan itu. Terus sambil keliling nyari kerja, Cak. Dengan ijazah SMA itu ya? Dengan ijazah SMA, rambut gondrong, pakai cutbray, pakai batik. Deso nemen. Deso. Aku nggak bisa bayang dong. Deso nemen lho. Deso, Cak. Celana cutbray kain mana, Cak? Iya, Cak. Rambut gondrong, gondes lah pokoknya. Nggak keterima tapi, Cak. Ngelamar di pabrik. Nggak keterima. Ada satu perusahaan waktu itu es krim terkenal pada zaman itu. Kerja di situ tuh kayak artis lah intinya. Karena yang kerja di situ anak-anak kampus, orang-orang kaya memang. Orang-orang berduit itu. Salah satu brand es krim, tapi saat ini masih ada tapi agak redup. Dan akhirnya memutuskan untuk mencari peluang bisnis lagi adalah tempat tinggal saya sebelahnya itu adalah pool dari becak. Pool becak. Jadi mereka kalau malam habis ngebecak, becaknya taruh di situ diparkirin. Gitu. Saya bilang ini peluang bisnis ini. Saya rentalin dan mungkin. Rentalin dari malam sampai pagi tok nggak ada. Terpaksa tak goes. Chef Opik becak. Goes iya. Bahasanya goes lah, Cak. Iya, oke lah. Sewa ya, sewa ghost to becak itu tadi untuk saya pakai. Tapi saya eksklusif. Malam kan? Subuh saya. Subuh. Akhirnya malam nggak ada, Cak. Malam yang ngebecak itu nggak ada, Cak. Udah pernah coba, nggak ada. Malah ngantuk malah aku. Selain debit nggak ada. Tahu loh, Cak. Subuh ya? Subuh apa pasarnya? Nah, karena tempat tinggal saya itu dekat dengan komplek elit di daerah itu. Ada pembantu-pembantu yang perlu pertolongan saya.
Saya jadi zaman dulu belum ada gosen or apapun yang pakai jasa. Saya sudah. Caranya saya datang ke rumah itu, saya angkut si mbaknya ini ke pasar. Saya ikutin. Belanjanya di sini, di sini, sini. Besoknya saya cuma dikasih catatan. Oke. Baik, ambil di tukang sayurnya ini listnya kamu kasih. Ini tukang daging, kamu ini. Beberapa rumah itu, Cak. Jadi saya satu becak itu bisa mengantarkan 5 sampai 6 rumah. Setiap hari? Setiap hari. Dari jam 4 pagi? Jam 3 saya biasanya. Wih, jam 3 pagi sampai? Sampai jam 7. Wow, sampai jam 7. Wih, keras banget ya uripe sampean ya. Nemen, Cak. Sampai jam 7, setelah itu? Nah, itu masih 2 shift itu saya kerjakan, tambal ban kan sore. Oke. Gitu. Iya. Cuma kan saya siangnya nganggur. Kenapa enggak dibuat tidur? Kan orang juga butuh tidur. Gak menghasilkan duit tapi. Tapi kan tidur menghasilkan mimpi. Akhirnya ada pencerahan, ada satu perusahaan yang memanggil saya membutuhkan jasa cleaning service. Oke. Saya tanya, masuk jam berapa? Jam 8. Oh, cocok ini. Saya selesai becak jam 7. Jam 8 kerja. Oh, cocok ini. Jadi saya setelah ngedrop berangkat kerja. Jam 8. Waktu itu pakai bus Damri. Biayanya mek 500 perak. Ya, oke. Cuma 500 perak. Dah, akhirnya saya kerja 3 shift jadinya. Berarti sore tambal ban, Ya. pagi untuk Cleaning service. Oh, pagi becak. Becak ya. Terus cleaning service siangnya. Siangnya. Oke. Nah, karena memang pekerjaan yang cleaning service ini saya pikir cuma cleaning service aja, ya masih oke-oke aja 3 shift. Lalu saya seneng orangnya, seneng ngulik. Saya pernah, tempat kerja saya ini tempat mainan yang saya pun nggak kan bisa mampu beli itu karena mahal. Saya oprek, saya apa, akhirnya bosnya ngelihat ada potensi anak ini memahami mainan. Akhirnya saya dinaikkan menjadi kepala gudang untuk sortir, untuk sortasi, untuk mengecek mainan ini sesuai apa enggak, mainan ini bener apa enggak. Jadi saya jadi kepala gudang. Akhirnya pekerjaan yang 2 tadi saya tinggal. Karena sudah lebih dominan dan lebih menjanjikan gitu ya dalam salary mungkin ya. Dalam salary dari 125.000 menjadi 350. Oke. Ribu tahun itu ya. Tahun 99 sampai 2000 itu. Oke. Tapi kadang lembur, Cak. Karena perusahaan ini sering ngirim keluar kota. Jadi bosnya sudah mulai, kamu nambal ban piro sih? Tak tambahi wis. Oke, ada kompensasinya. Iya, kamu ngebecak berapa sih? Tak tambahi. Oh, tahu berarti ya? Tahu, Cak. Saya orangnya tidak pernah malu. Saya ngomong yang apa adanya. Saya nggak punya duit ya ngomong nggak punya duit. Saya belum makan ya saya ngomong belum makan. Apapun lah. Akhirnya tinggal satu pekerjaan itu. Sampai menjadi level manager. Selama 8 tahun saya kerja. 8 tahun bekerja ya? 8 tahun. 8 tahun kemudian dari cleaning service menjadi manajer ya? Iya. Ya. Top manajernya. Top manajernya. 8 tahun. Selama 8 tahun itu apakah hanya stuck di situ saja, Chef Opik? Sudahlah, saya berarti udah di zona nyaman, kayaknya sudah manajer sudah cukup lah. Apakah seperti itu? Sebelumnya nggak punya pikiran itu, Cak, karena perusahaan yang saya kerja ini perusahaannya banyak, anak perusahaannya banyak, ada di media ada, terus di game stationnya ada. Jadi pada saat jadi manajer itu ada tawaran dari bosnya lagi, kamu ikut event sama anak-anak untuk ngeliput. Sampai saat ini KTP saya masih wartawan. Jadi wartawan saya, Cak. Meliput tentang waktu itu ada tiga majalah di perusahaan saya. Ada yang namanya Cinemax, Game Station, sama Animonster. Oke. 3 yang berbeda ini. Nah, akhirnya saya ikut di situ. Akhirnya KTP-nya wartawan. Nah, tahu dunia luar apa, nggak bosan. Pada saat itu saya sudah nggak di situ lagi, balik lagi ke tempat pekerjaan pertama, bosan, Cak. Karena melulu hanya di tempat itu aja. Iya, gitu. Dan level naik saya ke atas bos wisan. Yang punya no? Iya lah, ya aku mau sudah di bos kan nggak mungkin. Ya mungkin lah, mungkin lah. Nggak mungkin saya kira, Cak.
Nggak ono kayak FTV ketabrak jedas kamu jadi bos ya. Iya, iya. Nggak ono. Iya, sulit iya. Sulit, Nggak ada. sulit. Terus. Akhirnya saya keluar. Keluar. Keluar alasannya apa semen keluar? Bosen. Iki piye ta wong? Iya, bosen. Tapi gaji. Oke, gaji terakhir saya terima adalah 6 juta. Tahun 2008 itu 6 juta. Masih nggak puas? Karena bosen? Karena iya. bosen itu. Bukan nggak bos gajinya ya? Bosen. Setelah bosen, pastinya kan gini kadang, Chef. Saya udah kerja di sini nih, enak. Kalau saya mau berhenti dari sini, oke katakanlah atau bosen atau karena sesuatu, oke katakanlah bosen. Tapi kan paling enggak, kalau saya keluar dari sini, saya pasti punya tempat untuk saya berpijak yang lebih. Ada itu? Enggak. Iki piye tuh? No. Iki piye? Terus? No. Terus? Karena saya masih bujang waktu itu ya, saya nggak mikirin. Yang penting saya bisa ngirim orang tua saya, beres dah. Iya. Enggak aja. Ya betul aja. Bosnya sampai bingung. Ada masalah kah? Kok bosnya saya aja bingung. Ini loh teman-teman semua juga bingung kok ini. Bosnya bingung sampai nanya, ada masalah kah? Mau bargain gaji dah? Enggak. Terus mau apa? Enggak. Bosan aja, Pak. Oke. Terus apa yang sampai lakukan? Nah, dari situ dalam memperjuangkan kebosanan itu tadi. Akhirnya saya mencoba melamar lagi pekerjaan yang tidak pernah saya lakukan waktu itu. Oke. Sesuatu yang baru itu. Sesuatu yang baru waktu itu. Ngelamar di hotel waktu itu. Sempat makanya ada bau-bau sampai saat ini masih ada ada orang, "Oh ya pernah ngelamar hotel." Ngelamar tok, Cak. Nggak diterima. Ya ndak lah, Cak. Oke goblok apa iki ngono. Akhirnya ada satu pekerjaan yang tanpa melihat latar belakang. Saya senang ini. Pekerjaan yang tidak melihat latar belakang, ijazah orang cakep apa, enggak, adalah kuli batu, Cak. Nggak ada yang salah toh. Salah nggak sih? Enggak kan? Enggak salah sih. Lihat latar belakang nggak sama. Cuma merasa nggak normal aja sampean gitu loh. Dari level manajer, terus sampean berani menjatuhkan diri, istilahnya di tempat yang nggak nyaman seperti manajer, sampean lakukan. Saya lakukan. Pasti ada orang, wah itu mas skenario, atau berarti orang ini nggak waras, atau ini settingan. Enggak, lebih tepat yang itu. Nggak waras ya? Iya, lebih tepat yang itu. Karena mereka tidak tahu bos yang punya project ini adalah future bos saya waktu di Bali nanti. Oke. Oke. Chef Opik di situ sebagai apa ini? Kuli. Kuli apa itu? Kuli angkut. Ya pasir, ya batu, ya apa. Ya ngayak. Ya berseni omah, sing rumahnya jadi. Ya ngepel, ya ngecat, ya ngamplas. Apa yang jadi pedoman atau prinsip Mas Chef Opik? Kan nggak banyak ya Chef ya. Maaf. Kadang-kadang orang ketika sudah di posisi atas, kemudian katakanlah dia mendapatkan musibah gitu ya, dan dia harus banting setir. Kadang orang itu nggak mau ketika saya sudah levelnya manajer, kemudian jadi sesuatu yang jauh di bawahnya. Iya. Itu apa yang ada di pikiran Chef Opik? Kenapa mau melakukan hal-hal? Daripada gak mangan. Oke, sekali lagi perut ya. Tetapi itu luar biasa sekali untuk bertahan hidup. Sudah nggak perlu lagi malu, karena banyak sekarang ini banyak loh Chef. Jadi saya kadang-kadang juga heran itu ya. Mungkin karena kita bisa katakan sekarang ini generasi Z atau generasi Z ya. Nggak sama dengan generasi kita gitu. Kita kan pasti akan melakukan apapun hanya untuk mempertahankan hidup gitu ya, survive gitu kan. Kalau anak sekarang kan susah yang seperti itu. Makanya saya senang sekali ngobrol dengan Chef Opik. Setidaknya bisa memberikan pemahaman bahwa jangan dilihat Chef Opik sekarang ini, tapi lihatlah prosesnya sampai menjadi Chef Opik yang sekarang ini gitu. Setelah nguli, gimana terus endingnya? Kan nggak ada manajer kuli itu kan, nggak ada. Mandor. Enggak. Dari situ akhirnya mungkin dilihat saya kok orang ini sebenarnya punya kemampuan nggak di sini. Oke. Gitu loh. Minimal wrong place lah istilahnya ya. Ya, minimal gak keleng-keleng ireng, gak kaos kutang, kaos partai dulu kak. Gak suwe. Ya kan? Akhirnya tawarin, mau jadi supir kan.
Mau bos. Apa yang saya pikirkan ke depan itu ternyata benar. Saya tuh cuma gini Cak. Duh, bosan kerja kan gini, pengen metu aku. Nang dia, nang Bali kayak lucu ya. Keluarlah dari tempat pekerjaan manajer itu. Delala kok bos ini memang punya usaha di Bali toh. Oke. Terus aku mikir, ditawani. Jadi rada koyo lah ono bos ngono kayak guyu Pepsodent nih, Cak. Sampai ngene, Cak. Padahal puan Cak. Golek ati gitu. Iya, Cak. Nah, akhirnya tawani, mau jadi supir. Mau, Pak. Tapi nggak di sini. Iya, Pak, nggak apa-apa. Di Bali. Oke, Pak. Pertama yang saya tanya bukan gaji, Cak. Dapat makan gratis kan, Bos? Sama tempat tinggal. Tenang itu. Tapi gaji cilik udah apa-apa, Bos. Turun tuh ya anak, turun tuh bojo. Oke. Nang negara orang lagi, saya seneng. Saya seneng mempelajari bahasa orang. Saya di Sunda, bahasa Bandung itu ngelontok tok. Di Bali juga bisa. Mau di Bali adat beda, kultur beda, saya seneng. Gitu, Cak. Akhirnya kirim di Bali, Cak. Jadi supir. Dari supir, akhirnya bosnya oke. Karena bosnya backgroundnya banyak, dia punya villa, hotel, restoran, kafe, homestay, cottage, apapun dia punya. Setelah saya nyupir dan yang lain adalah saya orangnya bosenan juga. Nyupir mulai jam 3, jam 4. Sehabisnya ngapain? Bantulah ke restorannya bosnya itu. Padahal itu tanpa disuruh tuh ya, nggak ada tugas seperti itu. Hanya karena sampainya nggak gelem meneng gitu ya. Terus kan mosok Cak tiap hari tahu tempe Cak. Kayak sekali ya. Sekali-kali kerupuk. Nang restoran yang minimal delok panganannya akeh sing sisa ya. Dalam hati tapi. Tak takokno saya besok. Oleh ku tak pangan. Ya gak boleh dong. Jorok namanya pik. Enggak, sayang Sep. Kamu mau tak? Boleh tak? Nanti tak bikinin ya. Tapi kamu bantuin saya. Oke. Cuci piring, apa. Nah, perbedaannya orang bule, chef bule dan bukan saya nggak ada ngomong perbedaan. Saya baru tahu bahwa chef itu bekerja pada saat tidak ada orang. Oke. Di Bali waktu itu. Jadi semua orang udah keluar, pulang, tinggallah chefnya ini sama asistennya. Dan saat ini saya baru tahu itu namanya Monkey Boy, anaknya ini. Monkey Boy adalah anak monyet kan? Monkey Boy itu anak ketek. Iya. Aku ya mikir. Ya. Waduh, ini aku ketek bisa berarti. Nanti kamu mau makan apa, lihat di menu. Chef, udah tahu bahasa, Chef. Tak bikin ini nih. Wah, enak Cak emang Cak. Daging enak wis pokoknya. Ya udah kamu jadi Monkey Boy. Ya mikir kayak sampai. Chef. Kalau memang nggak boleh nggak apa-apa, Chef. Ya. Gak usah diketek-ketek, no? Mau sampean ngetek. Enggak. Sebutan di kitchen, di dapur, untuk orang yang selalu menempel di chefnya, itu adalah Monkey Boy. Oke. Memang. Monyet kan memang identik dengan menempel. Ya. Ya kok ikut. Ya kayak monyet. Ya jadi saya ya nyuci piring, ya nyiapin apapun keperluannya chefnya. Mau masak apa, saya siapin, saya timbangin apa. Privilege-nya adalah saya tahu dia masak apa. Dan rata-rata kebanyakan orang ngomong, Monkey Boy itu lebih pintar daripada bawahannya chefnya, karena dia tahu rahasia chefnya. Itu adalah lo Cak Iwan. Cuma nggak tahu apa itu. Cuma aku rumah bunyi enak. Ini begitu makanan sudah jadi, resep sudah jadi, costing sudah jadi, dikasih ke asistennya dia. Entah sous chef, entah demi chef, entah siapa, entah CDP atau apapun, dikasih ke dia. Ini makanannya ini costingnya ini nih, trendingan. Udah chefnya duduk-duduk lagi. Nah, di situ saya ngomong, saya ojo tambahilah, ojo pangan tok, minimal duit rokok mulai ngelunjak mulai ngelunjak saya, bukan mau yang ngelunjak, udah kenal kan, akrab lah, akrab, yo, tak kayak 300 gelem, gelem saya, kenapa saya, ngoncek kentang, ambek tomat ahe, gampang sih, cuma ngoncek kentang, ngoncek aja, teko Cak jang, sudah kilo Cak. kentang, tomat sudah kilo Cak. Setiap hari, setiap sore, setiap malam.
Dan kentangnya itu ngonceki enak, Gam. Iki enggak, Cak. Ngonceki ambek pisau, Cak. Gak lek wong kena normal ya, normal gini kan. Kalau sana kan harus gini kan. Iki ngene ambek dibentuk, Cak. Oh. Namanya turning potato. Saat ini saya tahu itu namanya turning potato. Oke. Jadi dari kentang satu bongkol ini paling cuma jadi cuwili itu mek sak mini iki, Cak. Dadi ini, Cak. Tapi terbentuk dengan benar. Shape-nya itu benar, bayangannya itu benar. Sisanya direbus jadi mashed potato, ada yang digoreng jadi apa, tapi nggak dibuang. Tomat ngupasnya tak pikir ngupas tomat itu yo opo tomat kok dikupas, ternyata enggak. Setelah direbus kulitnya itu ngelupas, dah nggak boleh nunggu dingin. Kenapa nggak boleh nunggu dingin? Satu, kadar airnya nanti tinggi kalau dingin, satu. Kedua, cepat basi. Jadi pada saat panas kita harus cepat ngupas dan nggak boleh pakai lap. Loh. Berarti barang tomat panas itu pegang? Iya, abu, Cak. Itu berapa lama sampean proses itu? Saulan, Cak, abu ya, Cak. Bukan maksudnya menggeluti di bidang perkentangan sama pertomatan itu? 4 tahun paling. 4 tahun? Iya. 4 tahun ya diumek ya mau kentang ambil tomat. Iya. 4 tahun kurang lah, karena 2011 saya balik ke Bandung. Oke. Bosen lagi. Iya. Bosen lagi. Bosen. Ke Bandung lagi berarti ada tujuan. Oh, ada dong. Di Bahasa kerennya adalah property agent. Oke. Maklar Roma. Maklar Roma. Iya, maklar Roma. Iya. Akeh berarti yang bisa dijual unit. Wah, satu toh. Satu Sepeda motorku. Gak payu-payu aku dodol oma. Ki piye? Gak iso ngomong kan Cak aku. Ki dodol oma. Gak payu malah sepeda sing didol. Oke, bagus. Nah, selama itu terus apa yang dilakukan Chef Opi? Selama ya ketika menjadi agen ya menjual tiap hari. Enggak laku. Enggak laku ya wis boleh. Sampai tabungan saya yang di Bali habis. Oke. Gitu. Tabungan saya habis sampai di Bali. Akhirnya saya memutuskan untuk menyerah dengan hidup ini. Kalah sudah ya? Saya kalah sudah. Surrender ya? Iya. Sudah menyerah saya. Saya nelpon ibu saya, "Mah, anakmu mulai yo." Gak iso apa-apa aku. Ya. Gagal lah. Sudah apa-apa no, mulai aja. Alhamdulillah mama wis iso tuku omah. Oke, kirim Cak barang-barang tuh. Boleh. Lah kok jelala duwe kanca sing kok telek iki. Dilebokno Master Chef aku iki. Oh, sampean didaftarkan. Barangku wis gak ono tapi bisa. Iya. Jadi sekali sampean deal dengan beberapa itu. Mbek sempak pirang iji, mbek kaos kutang iku wis. Sampean didaftarkan Master Chef. Itu 2012 itu. Daftar Master Chef online. Karena memang Master Chef itu adalah audisi pertama online. Nggak tahu aku jawab apa itu. Yang jawab temennya koncoku, Cak. Karena koncoku ngene, wis gampang. Kon seneng. Aku cuma ngene, Chef Junior keren yo. Ngono tok, Cak. Biasa obrolan di kantor yang sangat sibuk. Gosip karena tidak menjual rumah kan. Iya. Sesama properti. Itu dodol omongan tuh. Dodol omongan tuh. Gue lihat Master Chef season 1 kan. Keren iki yo. Pengen aku mlebu TV aku. Ngono tok Cak aku, Cak. Ngomong. Koncoku sing ngomong, gelem ta? Tak usahno kok. Lho kon kenalan. Enggak ya padha ndungoi. Jadi cuma berdoa aja, gak dikenalan. Akhirnya adalah Master Chef itu dia masuk, tidak tahu pertanyaan saya, tidak tahu. Demi Allah saya tidak tahu. Ada telepon dari RCTI atas nama Taufik Hidayat, betul? Betul. Ini kemarin ada aplikasi yang sudah diisi begini dan Anda termasuk dari sekian puluh ribu kita ambil. Nomor urut Anda adalah 35.000 sekian. Zaman biyen aku gak duwe handphone sing yo apa gak iso tak foto. Saiki selfie pasti, Cak. Iya. Nah, pengini apa? Ya pokoknya selfie lah, menunjukkan identitas. Iki lho aku Master Chef. Gak ono Cak duwe handphone aku, Cak. Jadi ya wis ya makanya lali aku lupa 2-3 pokoknya, tapi saya ingat 35.000 itu ingat, tapi berapanya lupa. Tapi ada ketentuannya, pada saat saya ikut, saya harus membawa satu makanan dari Bandung ke Jakarta itu.
Terus yang kedua, saya harus membawa baju selama 4 bulan. Tak kok, aku pindah mau apa ndak. Lek awakmu lulus, awakmu karantina petang bulan. Oke, 4 bulan karantina kalau diterima itu ya. Oh. Tapi itu suatu kewajiban karena begitu diterima Anda tidak boleh pulang. Oke. Tidak boleh mengambil apapun sudah. Oke. Terus yang ketiga, Anda harus mempunyai baju A, B, C, D, E sampai Z. Wong iki kurang ngomong tak putus kasih do. Karena sampai enggak punya ya. Tuh, Cak, aku gak bisa masak, Cak. Iya, memang enggak bisa masak ya. Gak bisa masak. Mas kasih itu namanya Mas Ferry. Kalau Mas Ferry sempat dengar ini nanti ngelihat, namanya Mas Ferry yang nolong saya, hidup saya untuk berubah dari sekarang adalah Mas Ferry. Oke, Mas Ferry, mudah-mudahan Mas Ferry lihat dan alhamdulillah saya bisa berteman dengan hasil Monkey Boy-nya Mas Ferry. Udah, Mas Ferry ini orang SCTI. Iya, saya tahu, tapi kan bisa disebut juga Monkey Boy ya. Terus disuruh bawa satu makanan, sampean bawa apa itu? Create waktu itu pokoknya disuruh sih. Akhirnya saya tolak, dia nelpon lagi. Nelpon lagi, wes kita kasih kompensasi, punya baju apa aja. Tak tuh, Mas. Cak, aku met duwe sempak papat, kaos oblong papat. Wis, celana mek siji. Sing gak tahu umba-umba. Gitu. Karena semakin lama kan keren kalau jeans toh. Iya. Betul. Semakin mambu bisa. Iya, udah. Akhirnya Mas Ferry wes enggak apa-apa wes berangkat toh. Tapi saya enggak punya kriteria baju A, B, C, D enggak punya. Enggak usah. Oke. Ono mana, Mas? Duit sopo, Mas? Ya duitmu. Gak punya duit, Mas, gak sida wis. Tak tutup mana teleponnya. Hanya untuk berangkat dari Bandung ke Jakarta itu ya. Telepon mana, Cak? Butuh duit piro? Ya perjalanan iku, Mas. Mari ngono teko iku terus aku nang ndi, Mas. Wis ngene wis, kabeh tak tanggung. Kok lek awakmu wis duwe bayaran. Wih. Terus aku masak apa, Mas Ferry? Loh, ya empo pikiran. Itu pertama kalinya saya nelpon ibu saya tentang makanan. Ma, nelpon, aku ada lagi njaluk masak-masak, mah. Masak opo ya aku gak iso masak, aku mah. Wis ngene lho, Nuk. Nek manggil saya kan, Nuk. Ngene, Nuk. Sayur sop itu biasa mama gawe sampai bergedel. Sayur sop, bergedel sampai ayam goreng wis ngono. Ya wis, Mah. Bumune ro. Apa ya, Mah? Wis itu sama-sama ngono. Ya aku gak ero, Cak. Pokoknya intine lek sayur sop iku bawang goreng, bawang merah sampai bawang putih ini dirajang, mari ngono lebokno. Aja mbok ulek, mbok apa pokoke kudu ngene. Oh iya. Mulai semari kayak ono bawang goreng, Mas, metu. Ya. Iku tak apa. Sayur sop, bergedel, ayam goreng. Lolos. Putaran pertama. Nah, waktu pas mlebu nang nggone TV, dari keluarga sampean kabari atau mereka moro-moro kaget dulu nang TV? Enggak, kan tapping. Oh, tapping ya. Kan bukan live, tapping. Jadi MasterChef itu disiarkan setelah saya udah masuk 10 besar ya. Wis jadi uang TV bisa. Pertama enggak baru keluarga tahu tuh ya. Baru nelpon ke apa, Cak. Engko ini goblok apa ya apa ngono. Bayar piro? Pertama kali yang ditanya adalah bayar piro. Duit takon niku. Karena mereka kan yang maksudnya kita ikut acara kan tahu anak ya, Tante. Enggak punya kemampuan. Dari finansial, dari apapun, skill enggak punya. Kok iso mlebu TV bayar apa? Ngutang takon. Lapo udah. Jadi alhamdulillah dalam setelah mengikuti itu menjadi runner up. Keuntungannya apa sih chef mendapatkan gelar runner up Master Chef itu, apa yang didapatkan dari situ? Ya kok golden ticket nih, Cak. Kita punya golden ticket masuk ke dunia F&B. Sudah tahu berarti ya chef OP itu ya. Jadi tinggal kasih sertifikat saya aja selesai sudah. Oke, jadi setelah itu ternyata chef OP juga sempat ke mana yang belajar masak? Di Hong Kong, beliaunya juga belajar masak. Itu masak bukan hanya masakan Chinese saja ya, semua ya, semua all ya. Semua. Terus pulang ke Indonesia, sempat informasi sempat belajar lagi. Hah? Masih belajar lagi di Patra. Waktu itu ada namanya Chef Henry Bloom. Itu mentor pertama saya. Orang yang sangat berjasa juga itu. Kemudian bekerja di hotel. Banyak hotel gitu ya. Di seluruh Indonesia pernah saya. Pernah. Saya menjadi corporate chef pertama itu. Awal sampean jujur
dan mengakui juga bahwa saya tidak bisa masak. Iya. Uang untuk mengikuti MasterChef nggak punya. Segala yang diminta oleh istilahnya panitia itu saya tidak bisa. Nggak bisa. Tetapi kemudian bisa menjadi runner up MasterChef season 2 gitu. Dari yang Chef Opik lakukan pastinya kan menemukan suatu kesimpulan. Prinsip hidup seperti apa yang Mas Opik, Chef Opik bisa jadikan pegangan? Pegangan. Sebenarnya bukan prinsip hidup saya ya, tapi pernah ada ajaran dari almarhum kakek saya. Bahwa tadi kan Cak Londo bilang ya, gak iso masak. Berarti kan emang bodohan, maksudnya orang bodohan. Terus nggak punya apapun. Jadi harusnya yang bisa mengikuti ini adalah orang pinter toh. Katakanlah dia punya skill toh. Iya, memang punya siap dia untuk siap itu. Toh. Kenapa harus saya kan yang jadi runner up dan menjadi perdebatan seluruh RCTI waktu itu kenapa saya jadi runner up? Karena memang orang bodoh. Prinsipnya dari situ adalah yang sampai saat ini saya selalu ingat omongan kakek saya adalah orang pinter itu kalahnya sama orang beruntung. Nah, saya orang beruntung, bukan orang pinter. Berarti bisa dikatakan beruntung. Beruntung. Kalau pinter saya sudah gelutin bidang ini dari dulu. Ngapain kulit batu, ngapain harus jadi tukang beca, tambal ban dan yang lain. Karena apa? F&B ini bisnis yang menggiurkan apa? Saya bisa mencicipi semua makanan yang nggak pernah saya makan. For free. Tapi karena saya bodoh. Jadi orang pintar pasti akan kalah ya dengan orang yang beruntung. Tetapi akan lebih baik lagi keberuntungan itu diiringi, dilengkapi dengan sesuatu yang memang pantas dan berkapasitas untuk di bidang itu. Betul, gitu ya, betul. Dan alhamdulillah Chef Opik sudah bisa menjadi runner up ya, runner up MasterChef itu. Nah, Chef, setelah Chef Opik sudah istilahnya ini sekarang sudah metik buahnya gitu kan ya. Chef Opik punya keinginan apa lagi? Apakah ojo ngomong bosen meneh lho ya. Ojo ngomong bosen meneh. Sampai 2 kali sudah bosen. Nggone manajer dolanan bosen. Pindah nang Bali bosen balik meneh. Ojo ngomong bosen. Apa? Ini bukan tingkat kebosanan, tapi apa yang ingin diwujudkan oleh Chef Opik ke depannya? Apa yang masih belum saya raih dan apa yang masih saya inginkan? Sebenarnya ngelutin bidang ini kan saya sudah hampir 11 tahun berarti. Dari 2012 kan saya masuk nyemplung di daerah di F&B bisnis ini. Sampai saat ini saya belum bosen. Cuma yang saya lakukan adalah perpindahan dari hotel ke hotel untuk mencari saya menjadi bintang 5 waktu itu. Saya pengen masuk ke bintang 5. Alhamdulillah saya bisa. Dari bintang 2 ke 3 ke 4 akhirnya langsung ke 5 bisa. Nah, hanya itu sih yang pindah. Tapi kalau dulu kan saya jadi manajer bosan jadi supir kan sangat berbeda. Kalau ini masih inline. Jadi insya Allah sih masih belum bosan sampai saat ini. Hanya saja apa yang belum saya raih atau apa yang pengen sebenarnya cuma satu sebenarnya saya itu. Dari dulu saya sering dapat omongan dari mentor-mentor saya. Kenapa di Indonesia itu 90% sekolahannya ya 90% yang diajarkan menu luar. Hanya 10% itu pun dikurangin dengan pelatihan dan yang lain. Hanya 5-6% makanan Indonesia yang diajarkan. Nah, saya dari dulu pengen makanan Indonesia ini sampai kemana-mana. Oh, mendunia gitu. Mendunia. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang Surabaya, bangga lah. Yo, bangga. Itu, Cak. Maksudnya, satu-satunya mimpi saya adalah saya pengen ke suatu negara, beberapa negara. Kalau bisa beberapa negara untuk memperkenalkan makanan Indonesia sebenarnya. Toh makanan kita juga tidak memalukan. Buktinya kemarin rendang menjadi makanan nomor satu. Salah satu makanan nomor 1 ya. Nomor 1. Terus rawon juga termasuk sup yang terlezat gitu kan ya. Oke. Nah, Chef, kalau kita lihat perjalanan daerah ya, Chef Opik dari kota besar dari Jakarta, kemudian ke Bali, terus pernah ke Hong Kong gini. Terus kenapa kok Chef Opik berlabuh di Jember ini? Apa yang membuat Chef Opik tertarik dengan kabupaten tercinta saya? Oke. First of all, ini bahasa Inggris sih kira, bahasa Inggris sih. First of all, saya akan bilang bahwa kenapa saya memilih Jember dari kota yang lain.
Yang pertama adalah ini amanah dari almarhum istri saya. Oke. Itu yang bukan main-main loh ya. Amanah dari seorang yang paling kita cintai dan yang dia meninggalkan saya, Mas, bukan hanya meninggalkan saya di kota lain atau nikah lain, karena meninggalkan dunia ini. Oke. Jadi satu amanah yang harus saya jalankan. Yang kedua, saya sangat jatuh cinta sama ini, Cak. Hanya mafia, bos-bos kaya, orang pengusaha besar ataupun yang hanya merokok ini. Dan kebetulan saya punya 2 bos dan dua-duanya ini orang kaya. Mereka tidak merokok rokok biasa, hanya selingan untuk rokok biasa. Mereka memang cerutu. Saya pernah ditawarin, cuma saya belum bisa nikmati waktu itu. Belum bisa nikmati karena satu, saya juga tidak tahu ya, dunia F&B, saya belum tahu cerutu. Nah, pada saat saya tahu dunia F&B dan saya tahu cerutu, ternyata cerutu yang dari Jember ini ada rasa yang pada saat kita isap ada nutnya, ada coklatnya, ada buahnya, bitternya keluar. Jadi, oh ini ternyata. Dan saya pernah coba cerutu yang lain, kok kayak beda, ada sesuatu yang hilang. Saya bukan expert dari sini. Saya tidak expert dari cerutu. Penikmat kalau saya. Oke. Kalau ditanya, ini kandungannya rasa coklatnya gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bukan memang pencinta sampai pakar dari ini. Tapi hanya sebagai penikmat saja ya. Tapi pada saat kita boleh dong. Kenapa Cak Londo suka kopi yang ada susunya? Kenapa saya nggak suka dari kopi yang hitam? Kenapa hitamnya yang lebih encer atau hitamnya yang lebih kental? Saya lebih suka susu nggak ada kopinya. Nah, yang langsung berarti kan dari pabriknya maksudnya. Iya, langsung dari pabriknya. Pada saat orang kopi nanya, Cak, buahnya rasanya apa? Karo. Enak aja. Enak nih daripada iki. Karena kita penikmat. Nah, cuma saya tahu rasanya kadang semriwing, ada kayak rasa coklat ya gitu. Pasti bakar gitu ya punya Cak Londo. Mambuhe kono coklatnya. Nah, itu Cak. Nah, cerutu yang di tempat saat ini yang saya hisap ini berbeda dengan cerutu yang lain, Cak. Memang. Dia punya karakter sendiri. Cuma kalau saya disuruh metani, suruh ngelontoi, nggak paham. Hanya cukup sebatas sebagai penikmat cerutu. Penikmat, Cak. Enak. Baik, luar biasa menarik sekali perbincangan obrolan kita di episode ini dengan Chef Opik. Banyak sekali dari cerita Chef Opik yang saya dapat. Tidak hanya saya, tapi teman-teman saya yakin semuanya juga akan mendapatkan intisari dari itu. Dan harapannya juga dari pemirsa nanti untuk episode kali ini juga ternyata memang hidup itu adalah proses. Dan proses itu nggak bisa proses dengan kita meminta, menginginkan mendapat proses yang enak, jalannya nyaman, nggak mungkin. Apapun, tadi kita sempat ngobrol, apa? Katanya Chef Opik tadi hidup kayak pohon apa? Kenapa? Kayak pohon. Jadi belakang pohon kita ini bawahnya ada kayak besinya gitu. Dia mungkin dipagerin ini pada saat dia masih kecil. Kalau dengan besi yang nggak seberapa ini dengan pohon yang sebesar ini, Cak, harusnya besi itu akan dikalahkan dengan dia tabrak, dengan dia robohkan, dengan dia dorong. Tapi apa yang dilakukan pohon ini? Dengan dia punya kapasitas loh. Lebih gede dia padahal. Dari besinya kan? Dia lewati itu. Dia tidak merusaknya. Karena sesuatu hal yang ada rintangan di depan, pasti ada hikmahnya. Jangan menghindari masalah. Jangan menghindari. Jangan menabrak masalah. Tapi lalui masalah itu dengan segala solusinya. Dengan segala solusinya. Dan resikonya. Oke. Chef, terakhir sekali aja, Chef. Apa yang ingin Chef sampaikan kepada ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih generasi Z atau generasi apa ini, untuk bisa membuat hidup ini asik loh, gitu. Atau apapun bisa kita dapatkan, apapun bisa kita raih dengan begini. Silakan Chef. Oke. Bukan sebagai
menggurui atau apa, hanya just sharing ya dengan background, dengan apa yang saya lewatin aja. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak bisa, tapi ada hal yang belum bisa. Kalau kita menanamkan di otak kita, di pikiran kita bahwa itu tidak bisa, berarti memang tidak bisa dilakukan. Tapi pada saat kita ngomong ini belum bisa, sometimes kita akan menuju ke sana. Hanya saja jalannya mungkin yang berputar, naik turun, itu saja. Karena saya tidak ada background masak, tapi alhamdulillah anak buah saya dari dulu sampai sekarang, saya pernah punya staff paling banyak 300 orang, Cak. Di bawah saya ada 300 orang. Dan semua rata-rata lulusan F&B. Ada yang sampai lulusan Australia, ada yang lulusan Singapura. Bose, atasane, gak sekolah belas. Jadi menurut saya, apapun bisa dilakukan kalau kita punya niat, tekad, dan keyakinan. Oke, jangan putus asa lah. Pokoknya udah hajar saja. Hajar saja. Hajar dengan cara yang baik lah. Betul. Baik. Terima kasih untuk episode kali ini. Kita ngobrol dengan Chef Opik. Kita mencoba untuk mengenal Chef Opik lebih dalam, bukan pada masa sekarang sebagai Chef Opik, tapi saya mengajak Anda mengenalkan tentang masa-masa yang nggak enak dari Chef Opik. Kalau katakanlah ini masakan ya, Chef ya. Kalau masakan enak, dia pastinya akan basi nantinya. Betul. Tapi kalau masakan tidak enak, dia akan diracik bumbunya untuk menjadi masakan yang enak. Nah, itu Chef Opik itu. Aku canggih bisa nih. Canggih. Baik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Sersan Channel. Salam sehat, salam Sersan.